Hai guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 255 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Kemunculan peri Ye Qingxian jelas mengejutkan Si Hao. Pasalnya dia benar-benar tidak menyangka bisa kembali bertemu dengannya setelah sekian lama tidak berjumpa. Namun di sini, Gu Mingdo justru memprovokasi Si Hao bahwa dia memanglah keturunan darah pendosa. Ucapan barusan langsung menarik perhatian Ye Qingxian dan bertanya-tanya, hal apa yang membuat Clancy dibenci oleh keluarga bangsawan, serta meminta anggota klan Jin untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Si Hao. Jika tidak, maka dirinya akan memberikan hukuman. Meskipun Wang Changhe mengetahui identitas peri Ye Qingxian sangat luar biasa hebat, namun dia menyarankan untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut, di mana Clancy memanglah berasal dari garis keturunan darah pendosa dan merupakan aib yang belum pernah dipecahkan sampai detik ini. Merasa tidak terima atas perkataan tersebut, Ye Qingxian lantas memanggil obsesi perwujudan hukum altar perbatasan kekaisaran. Di bawah tekanan aura tiga wujud hukum, semakin membuat Wang Changhe kena mental. Pasalnya mereka hanya membahas fakta bahwa Clancy memanglah keturunan darah pendosa, namun justru menyinggung altar perbatasan kekaisaran. Oleh sebab itu, Gu Mingdo bersama Wang Changhe bersedia mengakui kesalahan karena menghina Clancy. Bersamaan dengan hal tersebut, resonansi hukum Dao terlihat membawa rombongan Si Hao memasuki altar perbatasan kekaisaran dan tanpa sengaja melihat sekilas perjalanan ukiran patung. Ye Qingxian lantas menjelaskan, di bagian kiri terdapat leluhur Clancy, sedangkan di bagian kanan adalah leluhur klan api, sementara di bagian tengah merupakan rekan di medan perang. Ye Qingxian menambahkan, altar leluhur adalah tempat berkultivasinya beberapa sosok tak terkalahkan, sekaligus tempat pemujaan. Hanya saja mati dan hidup ketiga orang kuno masih dalam misteri. 这是如何做到的？ Peri Ye menjelaskan, dengan adanya beberapa tulang leluhur kuno domain asing, dirinya bisa membangun obsesi yang tersisa pada ukiran batu, sehingga dia beranggapan mungkin tiga orang tersebut belum lakoid. Penjelasan barusan justru menarik perhatian Si Hao. Dia menduga hal itu sama persis dengan apa yang pernah dilakukan leluhur kuno Anlan, Yutuo, dan juga Lumo untuk persembahan. Namun Qingxian segera memberikan jawaban kalau benda itu merupakan pemberian keluarganya yang masih layak pakai dan bukan dirinya membunuh ketiga orang tersebut. Percakapan barusan justru membuat Cao Yuseng menyimpulkan beberapa fakta, di mana teknik persembahan terlalu menakjubkan untuk mereka. Bahkan dia sendiri berasumsi bahwa pria telah jatuh cinta kepadanya dan ternyata... Ye Qingxian lantas mengatakan, jika arwah para pahlawan masih ada, kemampuan persembahan dapat membuat mereka bertahan dalam jangka panjang di dunia fana. Di saat Si Hao tidak begitu yakin Peri Qingxian bisa menipu antek-antek Klan Jin, Peri Qing sendiri justru sangat menantikan bisa segera menemukan kemampuan persembahan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dia segera meminta rombongan untuk mempersiapkan diri. Pasalnya dalam waktu dekat, akan ada seseorang utusan kekaisaran menjemput mereka, dan semuanya bergantung pada takdir masing-masing.
apakah rombongan mendapatkan sebuah ujian atau kesempatan besar untuk berlatih. Melihat kepergian Si Hao justru menyadarkan Ye Qingxian kalau dia datang terlalu awal. Meskipun dia mengetahui latar belakang klan Si adalah keturunan darah pendosa, tapi Qingxian hanya bisa membantu Si Hao untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, Wang Changhe merasa ditipu oleh Ye Qingxian dengan ukiran batu, sehingga dia meminta bantuan kepada leluhur kuno untuk memberikan hukuman. Namun dikarenakan sang leluhur sedang bermeditasi, suara misterius lantang menyarankan anggota klan tidak mengungkit kejadian sebelumnya. Singkat cerita, melihat kedatangan Si Hao di tempat penjemputan klan Si perbatasan, seorang tetua klan bernama Si Haude menanyakan apa alasan pemuda tersebut gak mau ganti marga untuk sementara waktu. Di saat Si Hao menegaskan, jika hal itu memanglah marga aslinya dan tidak perlu mengganti nama, Asou menyadari bahwa Si Hao merupakan orang buangan dari klan cabang. Dia juga menjelaskan, setiap orang yang datang ke tempat ini akan tewas di medan perang. Hal itu disebabkan karena mereka bermargasi. Meski dikatakan, klan Si merupakan salah satu klan terkuat di perbatasan, tapi sekarang jauh berbeda dengan masa lalu, di mana seluruh anggota klan Si tidak diperbolehkan menjadi kuat dan hanya menderita di bawah naungan kekaisaran. 是怎么死的？ Si Haudo mengatakan, para mayat tersebut tewas di medan perang karena menanggung dosa berat klan. Hanya orang terkuat saja yang bisa mendapatkan panggilan bertempur di luar perbatasan. Meski Bapak Asou merupakan jenius dewa terakhir di klan, tetapi dia sendiri tidaklah mengerti kenapa bisa meninggal dengan tragis. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan Si Hao. Pasalnya garis yang mengalir di tubuh mereka bukanlah darah pendosa. Oleh sebab itu, dia lantas menanyakan dosa apa yang pernah dilakukan leluhur mereka. Bukannya menjawab, tetua klan justru menyimpulkan bahwa Si Hao adalah keturunan klan cabang yang diutus keluar sejak zaman kuno, sehingga membuatnya dibuang ke wilayah perbatasan kekaisaran. Bahkan menurut legenda, pernah ada seseorang melihat leluhur klan Si memenggal kepala beberapa tokoh besar dari pihak mereka. Meskipun Si Hao menepis cerita barusan dan mencoba berpikir positif, namun tetua klan memintanya tidak membahas hal tersebut, di mana waktu sudah berlalu selama ribuan generasi. Bahkan mereka sendiri tidak menemukan fakta untuk menghapus keturunan pendosa di mata dunia. Nah, dikarenakan Si Hao berpegang teguh dengan keyakinan, serta berita simpang siur tersebut terlalu menyudutkan leluhur klan Si, sang MC bertekad untuk membersihkan nama pendosa, kemudian segera mengajari beberapa anggota dasar seni bela diri. Tepat di saat Si Hao menyadari tempat ini dipenuhi kesialan, bahkan menyerap energi spiritual klan Si perbatasan, semua orang justru dikejutkan dengan kemunculan tetua klan Celestial dan mengatakan menerima murid klan Si darah pendosa tidaklah baik. Merasa panik dengan ucapan tersebut, Si Haude segera memohon untuk memberikan keringanan terhadap klannya, di mana ayah Asou dan anggota lain baru saja gugur di medan perang. Lalu kenapa tetua klan Celestial harus memanggil pasukan mereka, sehingga hal ini bisa membuat klan Si diambang kepunahan? 小宝， Joko beralasan kedatangannya kali ini untuk menyapa kawan lama alias Si Hao. Dia juga benar-benar tidak menyangka di usia begitu muda Si Hao dapat mencapai ranah Void Dao, sehingga membuat Joko dipenuhi rasa kecewa tidak jadi menikahkan Yun Si dengannya. Oleh sebab itu, Joko berniat untuk memperbaiki hubungan sebelumnya. Meski Si Hao menganggap semua itu sudah berlalu dan tidak ada hubungannya dengan pencapaian kultivasi, namun Joko masih terngiang-ngiang pasca kematian pelindung surgawi klan Celestial di tangan guru Si Hao. Fakta barusan langsung dibantah oleh Si Hao, di mana menurut kabar yang dia terima, pelindung surgawi telah menghabiskan sisa-sisa kekuatan spiritual untuk meramal rahasia langit
dan semua itu tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Di saat Joko tidak bisa meluapkan emosi, dia lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Tujuannya ke sini untuk merekomendasikan Si Hao memenuhi panggilan dari Komite Perbatasan Kekaisaran, serta bergegas pergi mengumpulkan obat peri, sehingga Joko meminta pendapat kepada Si Hao. Sang MC kembali menolak tawaran dengan alasan kedatangannya dari awal ke wilayah perbatasan kekaisaran untuk berlatih, bukan disuruh ngumpulin obat, bahkan tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini sesuka hati. Meski Joko tidak mengetahui aturan tersebut, hanya saja dia mengatakan wilayah perbatasan dalam jangkauan pemanggilannya. Jika Si Hao tidak bisa menerima perintah pemanggilan, maka dia haruslah kembali ke 9 langit dan 10 bumi, atau digantikan oleh beberapa anggota Clancy. Ketika Si Hao tidak lagi memiliki pilihan, serta dia sendiri tidak gentar menghadapi klan luar, Joko terlihat mencoba untuk menenangkan pikiran Si Hao, di mana wilayah perbatasan mampu berdiri sampai detik ini berkat adanya semua klan, bahkan mengharuskan para jenius ikut serta dalam pelatihan di luar perbatasan. Pernyataan barusan justru membakar semangat dalam diri Si Hao. Dia memang berniat keluar perbatasan untuk membersihkan garis darah pendosa dan hukuman Clancy dengan jasa perang. Sedangkan untuk kematian anggota yang tidak bersalah akan dia tagih dalam pertempuran nantinya. Singkat cerita, melihat kedatangan Si Hao di arena pelatihan gerbang perbatasan kekaisaran, Joko lantas menanyakan apakah dia benar-benar yakin ingin menghapus dosa tersebut, di mana Clancy haruslah membunuh 100.000 orang terkuat domain asing. Bahkan Joko sendiri tidaklah mengerti kenapa Si Hao masih bersikeras menebus dosa leluhurnya. Tanpa banyak cengcong, Si Hao berniat menargetkan salah satu keluarga kekaisaran. Pasalnya ada tokoh penting setara 100.000 perkasa. Dengan cara inilah dia bisa membersihkan nama keturunan darah pendosa yang begitu melekat sampai hari ini. Dan tiba-tiba... 你们信吗？有人说要杀异域10万。 Ucapan tersebut lantas menarik perhatian seorang jenius bernama Jin Zifei. Dia juga langsung menanyakan, apakah Si Hao benar-benar bertekad menghapus dosa Clancy? Atau jangan-jangan cuma omong kosong kayak leluhurnya di masa lalu saat bertarung di medan perang? Menyadari pemuda di hadapannya baru mencapai ranah self-severing, Si Hao tanpa basa-basi menantangnya berduel, di mana seorang pemenang akan ditentukan dalam satu kali serangan kesadaran ilahi. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 255-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.